فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulihil amin. Wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Pembahasan yang lalu kita mengambil tentang penjelasan umum seputar tahapan-tahapan dikarangnya kitab-kitab mustalah yang disebutkan oleh para ulama sebagai orang yang mengawali penulisan kitab mustalah dalam satu kitab khusus. Siapa itu Ahmad? Ar-Ramah Hurmuzi. Nah, kemudian setelah itu datang para ulama setelahnya saling melengkapi sampai akhirnya pada Ibnu Salah. Siapa nama beliau? Uthman Abu Amr. Nah, Taib Uthman Ibnu Salah yang mengarang kitab dengan judul Ma'rifatu Anwa'i Ulumil Hadits. Baik. Yang dari kitab ini khanifillah para ulama mengacu pembahasan-pembahasan mustalah setelahnya. Ada yang mensyarah, ada yang meringkas, ada yang menambah, ada yang menta'liq dan seterusnya. Dan di antara ringkasan yang paling dikenal untuk kitab ini salah ini apa? Muhammad. Ikhtisar Ulumil Hadits yang sedang kita bahas ini. Nah, ini ringkasan dari kitab Ibnu Salah yang paling masyhur yang dikarang oleh Ibnu Katsir rahimahullah ta'ala. Baik. Dan untuk pertemuan kali ini kita membahas tentang Tarjamah Mukhtasarah Ibnu Katsir. Beliau seorang alim yang hidup pada tahun 700 sampai 774. Berarti berumur sekitar 74 tahun. Ismuhu wa nasabuh huwa Ismail Ibnu Umar Ibnu Katsir Ibnu Katsir Asy-Syaikh Al-Imam Al-Allamah Imaduddin Abdul Fida Ibnu Syekh Syihabuddin Abi Hafiz Al-Qurashi Al-Basrawi Al-Dimashqi Al-Syafi'i Al-Hafidh Al-Mufassir Al-Mu'arrikh Al-Ma'ruf Ibnu Katsir. Mauliduhu biqaryatin syarqi Busra min a'mali Dimashq fi sanah 700. Wa mata waliduhu wa huwa fi rabi'ati. Dan meninggal orang tuanya dalam keadaan beliau berumur 4 tahun. Dan pada sebagian riwayat Al-Khanifillah mengatakan beliau berumur 3 tahun, yang belum memahami tentang wafatnya ayah beliau. Farabbahu akhuhu Asy-Syaikh Abdul Wahhab wa bihi tafaqqaha fi mabda'i amri. Kemudian yang merawat beliau adalah saudaranya, yaitu Syekh Abdul Wahhab. Dan dengan sebab saudaranya ini, dia mempelajari agama di awal perkara beliau. Tsumma lazamal ishtighal.
kemudian dia mulazamah untuk bergelut dengan ilmu. Menyibukkan diri dengan ilmu. Wada'aba wa hasala wa kataba, dan terus menerus beliau menyibukkan diri dengan ilmu dan sampai mendapatkan hasil dan menulis. Wa bara'a fil fiqhi wa tafsir wal hadits. Beliau maju dalam artian menjadi orang yang terdepan dan dikenal dalam ilmu fikih, tafsir dan hadis. Wa sami'a bi Dimashq min jama'ah wa ajazalahu min Misr ghairu wahid. Dan beliau mendengar hadis di negeri Damaskus dari sederetan para ulama. Dan memberikan ijazah untuk beliau dari negeri Mesir. Beberapa ulama. Wa lazama al-Hafidz Jamaluddin al-Mizzi katsiran. Dan ini adalah guru beliau ikhwanifillah yang paling masyhur, yaitu Al-Hafidz Al-Mizzi, pengarang Tahdzibul Kamal, Abul Hajjaj Yusuf Ibni Abdurrahman Al-Mizzi. Wa bihi intafa'a, dan dengan sebab sebab guru ini beliau mengambil banyak manfaat. Wa takharraja, dan bisa lulus dari pendidikan gurunya ini. Wa tazawwaja bi ibnatihi, dan menikah dengan putri dari Al-Hafidz Al-Mizzi. Wa qara'a aidan ala Ibnu Taimiyah katsira, dan beliau juga membaca kepada Ibnu Taimiyah. Banyak membaca kepada salah satu gurunya ini, dan beliau mendapatkan kekokohan dari sisi akidah dari Syekhul Islam rahimahullah. Karena banyaknya guru beliau ikhwanifillah, beliau mampu menguasai banyak fan, banyak cabang ilmu. Tayyib. Wa sami'a minhum wa min ghairihim aidha, dan dia mendengar dari mereka, yaitu dari para ulama dan dari selain mereka, dari Al-Mizzi, Ibnu Taimiyah dan yang lainnya. Juga di antara guru Ibnu Katsir rahimahullah adalah Imam Az-Zahabi rahimahullah, Abu Abdullah Muhammad Ibnu Ahmad Az-Zahabi. Dan darinya beliau mengambil keahlian dalam tarikh, juga dalam jarh wa ta'dil. Dan ini tiga guru ternama dari guru-guru Ibnu Katsir rahimahullah. Disebutkan oleh para penulis biografi beliau lebih dari 10 masyayikh dari para a'immah yang beliau ambil ilmunya. Sehingga tidak heran kalau beliau memahami dan menguasai banyak cabang ilmu. Wa jama'a wa sannafa wa darrasa wa haddatha. Beliau mengumpulkan, kemudian mengarang, juga mengajar dan menyampaikan hadis. Wa afta wa allafa, dan berfatwa serta menulis. Sannaf sama dengan allaf. Wa kana lahu ittila'un 'azimun fil hadits wat tafsir wal fiqhi wal arabiyyah. Dan adalah beliau memiliki wawasan yang besar, yaitu wawasan yang luas dalam ilmu hadis, demikian pula tafsir, dalam fikih dan lughah Arabiyyah, serta hal-hal yang lain. Hal ini sebagaimana dipuji sendiri oleh guru beliau, yaitu Al-Hafidz Az-Zahabi rahimahullah, di mana beliau mengatakan dalam Tadhkiratul Huffaz, dzil Tadhkiratul Huffaz, itu tambahan untuk Tadhkiratul Huffaz. Perkataan Az-Zahabi rahimahullah untuk Ibnu Katsir,
huwa faqihun mutqin wa muhaddithun muhaqqiq wa mufassirun naqad wa lahu tasanifu mufidah. Dia adalah seorang faqih yang mutqin dan seorang ahli hadis dan ahli tahqiq dan seorang ahli tafsir. Yang mufassirun nuqad, yaitu bukan hanya sekadar mengumpulkan kalam-kalam ahli tafsir yang lain, tidak, tapi dia nuqad dalam artian mentarjih, mengkritik penafsiran-penafsiran yang tidak benar, kemudian belum memilih tafsir yang paling kuat. Oleh karena itulah tafsir Ibnu Katsir menjadi rujukan utama dalam ilmu tafsir. Walaupun di sana ada tafsir yang lebih luas seperti tafsir Ibnu Jarir. Kecondongan banyak manusia khanifillah dikarenakan tafsir Ibnu Katsir pertengahan. Tidak terlalu singkat tapi juga tidak terlalu panjang lebar. Juga yang lebih penting dari itu dikarenakan keselamatan akidah padanya. Di mana kebanyakan tafsir-tafsir yang lain terjatuh dalam takwil. Tentunya tafsir-tafsir yang dikarang dari selain ulama ahli sunnah. Walahu tasanifu mufidah, dan dia memiliki karangan-karangan yang bermanfaat. Kemudian disebutkan tadi di antaranya tafsir Ibnu Katsir. Kemudian beliau juga memiliki karangan yang masyhur dalam ilmu tarikh, Bidayah wa Nihayah. Dan dalam ilmu hadis beliau juga mengumpulkan hadis-hadis ikhwanillah. Di antara kitab beliau yang paling besar adalah Jami'ul Masanid was Sunan, Al-Hadi li Aqwami Sunan. Ini kitab yang sangat luas mengumpulkan hadis-hadis ikhwanillah. Dia kumpulkan antara Musnad Ahmad, kemudian Al-Bazzar, Abu Ya'la dan Ibnu Abi Syaibah bersamaan dengan Kutubus Sittah. Baik. Beliau kumpulkan dan urutkan dengan bab-bab fiqhiyah. Juga di antara karangan yang masyhur adalah kitab yang sedang kita pelajari ini, Ikhtisar Ulumil Hadits. Qala wafatuhu tuwfiya yaumal khamis sadis 20 Sya'ban. Tuwfiya yaumal khamis sadis 20 Sya'ban sanah 74 wa 700 fi Dimashq. An 74 sanah warathahu ba'du talabatihi li faqdika Tullabul ulumi ta'assafu wajadu bidam'in la yabida ghaziru walau mazaju ma'al madami'i biddima lakana qalilan fika yabna kathiri. Beliau meninggal pada hari Kamis tanggal ke-26 dari bulan Sya'ban tahun 774 di negeri Damaskus dengan umur 74 tahun. Dan sebagian murid beliau mengarang bait syair sebagai bentuk kesedihannya, dimakan dengan ratha. Taib lifaq bikatullabul ulumi ta'assafu, dikarenakan kehilangan engkau wahai Ibnu Katsir, para penuntut ilmu bersedih. Wajadu bidam'in la yabida ghaziru. Atau biar panjang, wajadu bidam'in la yabida ghaziri. Dam'in ghaziri, sifat dari dama'. Dan mereka sungguh-sungguh bersedih sehingga menangis
dengan apa? Air mata yang terus-menerus bercucuran, tidak berhenti. Walau mazaju ma'al madami biddima lakana qalilan fi kayyabna katsiri. Kalau seandainya mereka mencampur air mata tersebut dengan darah, maka itu sedikit untuk apa? Memenuhi hakmu wahai Ibnu Katsir, dalam artian untuk menunjukkan kesedihan atas kematian seorang alim. Dan dengan kematian ulama terangkat ilmu yang bersama dengan mereka, ini jelas. Musannafatuhu tafsirul Qur'anil Karim, yang lebih dikenal dengan tafsir Ibnu Katsir. Wal bidayah wa nihayah fit tawarikh wa jami'ul masanid wa sunan wa ghairuha katsir. Nah, ini terjemah atau biografi yang sangat ringkas dari Ibnu Katsir. Nah, untuk kita tahu sekilas. Adapun yang ingin melihat secara sempurna bisa melihat kepada kitab-kitab rujukan dalam permasalahan ini. Di antaranya Al-Minhalus Shafi wal Mustawfa Ba'dal Wafi. Tayyib. Mungkin itu dulu. Nah, tapi biasa subhanallah.